Pemirsa, anak adalah investasi bagi orang tua. Dunia akhirat ya? Betul Investasi sekali. dunia akhirat. Makanya sekarang aduh nyebelin Zi. Kenapa? Biaya sekolah mahal banget. Tapi sekarang kita mau kasih tips bagaimana mendidik anak menjadi seorang hafiz dan hafidhul Quran. Nah, Ya? itu dia yang paling bener. Yang paling bener itu ya, karena bagaimana dia mentadaburi Quran itu yang paling penting. Betul sekali. Langsung aja kita lihat ya. Ini dia. Ya. Allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Tips mendidik anak menjadi hafiz Al-Quran. Orang tua mana yang tak ingin melihat anak-anaknya tumbuh cerdas, pintar, dan soleh? Setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Berbagai cara dilakukan untuk mewujudkan anak menjadi soleh dan pintar. Namun, di zaman modern ini kiranya sulit. Melihat pengaruh dari media yang buruk dan lingkungan yang sudah tergores oleh gaya hidup kebarat-baratan, sehingga sangat dibutuhkan peran penting orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Hal yang paling penting adalah menunjukkan keteladanan dalam memberikan contoh konkret, sehingga orang tua tidak hanya menyuruh anaknya untuk berbuat ini dan itu saja, tetapi lebih dari itu, memberi contoh yang baik kepada anaknya. Salah satu yang menjadi kebahagiaan bagi orang tua adalah memiliki anak yang menghafal Al-Quran, dikarenakan betapa banyak keutamaan para penghafal Al-Quran itu. Lalu bagaimana tips dan trik agar anak mudah menghafal Al-Quran, sehingga diharapkan bisa menjadi seorang hafiz? Dan apa saja keutamaan yang diperoleh jika anak menjadi seorang hafiz? Berikut ulasannya. Ada 3 tahap utama yang harus dilakukan seorang penghafal Al-Quran, atau dalam hal ini yang diharuskan dilakukan orang tua sebelum mengajarkan anaknya menjadi hafiz, yaitu persiapan atau istiqdad. Kewajiban utama penghafal Al-Quran adalah harus menghafal setiap harinya minimal 1 halaman dengan tepat dan benar, dengan memilih waktu yang tepat untuk menghafal. Contohnya, sebelum tidur malam, lakukan persiapan terlebih dahulu dengan membaca dan menghafal 1 halaman secara tepat. Jangan langsung dihafal secara mendalam. Setelah bangun tidur, hafalkan 1 halaman tersebut dengan hafalan yang mendalam, dengan tenang, lagi konsentrasi. Ulangi terus hafalan tersebut 1 halaman sampai benar-benar hafal di luar kepala. Pengesahan atau tahsis atau setor. Setelah melakukan persiapan secara matang dengan selalu mengingat-ingat suatu halaman tertentu, berikutnya tahsiskan atau setorkan hafalan kita kepada ustadz atau ustazah atau orang tua. Lalu berikan tanda kesalahan dengan mencatatnya di bawah atau di atas huruf yang lupa. Ulangi setoran sampai dianggap benar oleh ustadz atau ustazah atau orang tua. Dalam tahap ini bersabarlah untuk tidak menambah materi dan hafalan baru, kecuali materi dan hafalan lama benar-benar sudah dikuasai dan disahkan. Pengulangan atau murojaah atau penjagaan. Setelah setor, jangan meninggalkan tempat untuk pulang. Sebelum hafalan yang telah disetorkan diulangi lagi beberapa kali terlebih dahulu sampai ustadz atau ustazah atau orang tua benar-benar mengizinkan untuk selesai menghafal. Setelah mengetahui ketiga tahap tersebut, berikut kami uraikan beberapa tips sederhana yang dapat kita pergunakan untuk mendidik anak menghafal Al-Quran. Jangan targetkan banyak hafalan, yang penting tajwidnya benar. Lebih baik hafalan yang sedikit namun sesuai kaidah tajwid daripada hafalan yang banyak namun jauh dari kaidah tajwid. Terlebih lagi yang perlu dipahami adalah apa yang mereka baca dan hafal pada usia dini sangat melekat di dalam benak mereka. Nah, bila saja hafalan yang melekat itu salah, maka sangat sulit untuk diubah ketika besar. Sebagai anak, selagi anak itu tahsin dan tajwidnya belum bagus, jangan disuruh menghafal sendiri, tapi harus ditalokin atau diajarkan. Dengan sering mendengar yang benar, lidah anak akan mengkopi secara otomatis. Agar kualitas tilawah dan hafalannya semakin mantap, bimbinglah tahsinnya secara intensif. Mulai hafalan Al-Quran anak dari ayat yang mudah dihafal, bisa dimulai dari juz amma. Pergunakan waktu khusus untuk anak-anak menghafal dan juga waktu murajaah atau mengulang agar mereka selalu konsisten di dalam menghafal. Alangkah baiknya kita mencari waktu yang sesuai dengan mood anak untuk menghafal Al-Quran. Alangkah baiknya kita mendengarkan muratol Al-Quran sesering mungkin ketika bangun tidur, mau tidur, dan waktu-waktu senggang lainnya. Ini sangat membantu mereka di dalam menghafal dan meniru suara qori. Itulah beberapa tips yang bisa Anda gunakan dalam membimbing anak menghafal Quran. Sedang bagi para penghafal Quran akan mendapatkan beberapa keutamaan sebagai berikut.
Allah akan memberikan kepada hafiz di akhirat mahkota kehormatan, sesuai yang terdapat di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata, baginda bersabda, orang yang hafal Al-Quran kelak akan datang dan Al-Quran akan berkata, wahai Tuhan, pakaikanlah dia dengan pakaian yang baik lagi baru. Maka orang tersebut diberi mahkota kehormatan. Al-Quran berkata lagi, wahai Tuhan, tambahkanlah pakaiannya. Kemudian orang itu diberi kepakaian kehormatannya. Al-Quran berkata lagi, wahai Tuhan, ridhoilah dia. Maka kepadanya dikatakan, baca dan naiklah, dan untuk setiap ayat ia diberi tambahan satu kebajikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tak saja bagi para hafiz itu sendiri, orang tua para penghafal Al-Quran pun akan mendapatkan pertolongan. Dalam hadis disebutkan dari Buraidah Al-Aslami, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari. Kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Menghafal Al-Quran juga berfaedah bagi setiap penghafal dalam urusan perniagaan mereka. Dalam Al-Quran dijelaskan yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mensyukuri. Quran Surah Fatir ayat 29 hingga 30. Sebagai catatan pengingat, menjadi penghafal Al-Quran dan mendidik buah hati menjadi penghafal Al-Quran butuh kesabaran besar. Maka selain berusaha, jangan lupa berdoa agar kita dipermudah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Ya, bahwasanya anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhiasan hidup dan penerus harapan dan cita-cita orang tuanya. Anak ibarat kertas putih yang bisa ditulis dengan tulisan apa saja. Peran orang tua sangatlah vital, karena melalui orang tualah anak akan menjadi manusia yang baik atau tidak. Rasulullah SAW sebagai teladan paripurna telah memberikan tuntunan bagaimana mendidik dan mempersiapkan anak. Kaping papat kudu watang ingkang luwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Salah sawiji. Ya Allah, mudah-mudahan dapat jubah kemuliaan nanti. Mungkin dipakaikan mahkota nanti di surga ya. Iya. Jadi memang ada beberapa tips untuk mendidik anak menjadi seorang hafiz. Salah satunya tadi persiapannya mungkin diajarkan baca Al-Quran gitu. Atau bisa jadi dari semenjak mengandung sudah sering didengarkan murotal. Jadi ketika dilahirkan anaknya pun sudah terbiasa untuk menghafal juga mendengarkan. Jadi yang paling penting itu kitanya ya, orang tuanya dulu yang benar untuk bisa mendidik anaknya. Jangan tergantung kepada misalnya titipin pesantren aja gitu ya. Tapi kalau kitanya sendiri nggak kuat, anaknya juga nggak akan bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Dan pasti jangan dipaksakan untuk menghafal ya, Iya, jangan ditargetkan pelan-pelan tapi pasti. Insya Allah ya. Tadi ngomong-ngomong soal jubah nanti di surga, pas banget karena kita akan bahas tentang kehidupan nanti di surga seperti apa, Oke, seperti apa ya? Atau jangan-jangan kita nonstop sebagai hostnya beriman di sana? Lo kok jadi muslimah? Kalau pemirsa selanjutnya kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.